Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini pertemuan ketiga kita dengan tema atau judul disiplin kerja dalam SDM. Ya, di sini akan saya bagikan materinya. Nampak materinya? Nampak disiplin kerja dalam SDM. Oke, ya kita mulai ya. Disiplin kerja dalam SDM. Yang pertama, pengertian disiplin kerja. Menurut Hasibuan, disiplin kerja merupakan sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan perusahaan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kemudian, menurut Singodimedjo dalam buku Sutrisno mengatakan disiplin adalah sikap atau kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya. Kemudian menurut Terry, juga dalam buku Sutrisno, disiplin merupakan alat penggerak karyawan agar tiap pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Maka harus diusahakan agar ada disiplin yang baik. Begitu juga menurut Beats, disiplin mempunyai dua pengertian. Arti yang pertama melibatkan belajar atau mencetak perilaku dengan menerapkan imbalan atau hukuman. Arti kedua, lebih sempit lagi, yaitu disiplin ini hanya bertalian dengan tindakan hukuman terhadap perilaku kesalahan. Dari beberapa pendapat tersebut dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan disiplin adalah sikap hormat terhadap dirumuskan bahwa terhadap peraturan dan ketaatan perusahaan yang ada dalam diri karyawan yang menyebabkan ia dapat menyesuaikan diri dan sukarela pada peraturan yang ditetapkan atau ketetapan perusahaan. Ya, berarti di sini sudah dapat gambaran kita mengenai disiplin ya. Berarti kalau menurut Tiala, apa itu disiplin? Ayo, Tia Rifani. Ayo, jadi dari pengertian ini coba Tia simpulkan apa itu disiplin kerja. Bisa? Halo? Ya, sikap. Disiplin itu termasuk sikap dan tingkah laku kita itu yang taat pada peraturan perusahaan. Kita disiplin Ya, terhadap artinya waktu disiplin itu mengikuti ya kan? Ya, mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, dari disiplin itu menurut Bates tadi ada dua, imbalan dan sebuah hukuman. Ya, kalau kita ikuti disiplin itu maka kita akan mendapatkan imbalan. Kalau kita langgar disiplin itu maka kita akan mendapatkan hukuman. Itu dia inti dari pengertian disiplin tadi ya. Ya. Kemudian elemen penting dalam disiplin kerja, ya ini menurut Cordon dan Watkin di dalam buku Sutrisno, yang pertama itu rumusan ketetapan jelas, aturannya masuk akal, dipublikasikan dan dijalankan secara hati-hati. Ya, jelas ya. Jadi kalau sebuah peraturan itu dia punya SOP. Nah, mungkin Tia sudah melanang buana di dunia kerja, sudah paham itu apa dengan SOP kan, standar operasional pekerjaan. Jadi kita bekerja itu sesuai dengan SOP dan itu juga harus aturan itu masuk akal. Jangan pula aturan itu suka-suka pimpinan juga nggak bisa ya kan. Kemudian dipublikasikan artinya semua pegawai kita tahu aturan yang dibuat oleh perusahaan. Kemudian ya kita jalankan secara hati-hati. Yang kedua, pelaksanaannya adil dengan menggunakan peringatan dan hukum yang dimaklumkan dengan tujuan
memberi koreksi seimbang dengan pelanggaran, tidak keras pada permulaan dan ditetapkan secara seragam. Ya, sudah pasti ya. Artinya setiap pegawai memiliki kewajiban yang sama di mata sebuah hukum yang ditetapkan oleh SOP tadi, ya. Jadi sama dia, jadi nggak ada bedanya. Nggak ada mungkin dia dekat sama pimpinan ini, terus aturannya disiplinnya agak longgar-longgar. Enggak, kan seperti itu. Artinya jelas dia kalau memang salah. Jadi dia seimbang. Kemudian kepemimpinan penyeliaan yang disesuaikan pada aturan-aturan pendisiplinan dan prosedur-prosedur penuh pengertian, tetapi teguh dalam menangani masalah pendisiplinan dan kepemimpinan penyeliaan itu sendiri merupakan suatu contoh bagi perilaku karyawan. Ya, jadi ada pimpinan-pimpinan yang bertugas di sini ya membuat sebuah aturan, ya aturan itu harus dibuat kemudian harus dicontohkan terhadap pimpinan-pimpinan yang berkecimpung di dalam hal ini. Kemudian pelaksanaan yang adil dan seragam untuk penyelidikan pelanggaran yang tampak di mana pelaksanaannya tergantung pada tinjauan tingkat manajemen yang lebih tinggi, termasuk cara minta banding terhadap putusan pendisiplinan yang dianggap tidak adil. Ya, jadi misalkan kita merasa itu tidak adil kepemimpinan atau aturan yang dibuat, kita boleh banding. Ya, Elvira Manau, tolong hidupkan kameranya, nggak usah dimatikan. Saya nggak jelek-jelek kali kok. Oke, kita lanjut. Pelaksanaan disiplin kerja. Ya, ini menurut Ranu Pandoyo dan Mas Nan, ya, itu ada beberapa. Yang pertama, peraturan jam masuk, pulang, dan jam istirahat. Itu sudah jelas ya menjadi aturan hal pertama biasanya di dalam dunia kerja. Kita masuk jam berapa, kita datangi jam berapa, pulang jam berapa, dan istirahat jam berapa. Itu sudah ada ketentuannya. Nah, jika itu kita langgar, berarti kita ada konsekuensi terhadap hal tersebut. Kemudian, peraturan dasar tentang berpakaian dan bertingkah laku dalam pekerjaan. Ya, pasti namanya di dalam dunia kerja di suatu perusahaan ada pakaian khusus di dalam perusahaan, baik itu seragam kerja ataupun seragam untuk kita praktek segala macam seperti itu ya. Nah, itu juga menjadi landasan sebuah aturan. Jadi kalau misalnya kita bekerja tidak berdasarkan aturan juga payah. Misalnya kita contoh di kampus kita di Unipa ya, itu di hari Senin sudah ditetapkan berpakaian itu putih hitam. Nah, jadi Senin itu semua pegawai pimpinan itu pakai baju putih hitam. Kemudian di hari Selasa bernuansa hijau. Hari Rabu bebas. Kemudian hari Kamis batik. Jumat baju koko atau yang bagi perempuan baju muslimah. Jadi itu ada aturannya. Ya, jadi itu kalau kita tidak jalankan, maka kita dianggap disdisipliner, orang yang tidak disiplin. Kemudian peraturan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para pegawai selama dalam organisasi dan sebagainya, ya. Nah, itu ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Tidak boleh kita langgar selama kita menjadi seorang pegawai. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin pegawai ya. Ini menurut Hasibuan ada tujuan dan kemampuan. Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat disiplin kerja pegawai. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi kemampuan pegawai. Ya, jadi di dalam SDM ini kita harus memiliki tujuan dan kemampuan. Jadi kalau kita merasa tidak mampu memperkerjakan suatu pekerjaan, ya tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, nggak usah jadi SDM yang berkualitas. Itu dia maksudnya. Jadi yakinkan diri kita bahwa kita memiliki potensi
sebagai SDM yang berkualitas, sehingga perusahaan mau ya melirik kita, mau melihat kita untuk dijadikan rekan kerja, tim kerja di suatu perusahaan. Kemudian teladan pemimpin. Teladan pemimpin sangat berperan dalam menentukan disiplin kerja pegawai, karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya, dan keteladanan pimpinan yang baik, maka disiplin kerja pegawai akan ikut baik. Ya, jadi pemimpin itu menjadi suri tauladan. Ya, Elvira Manau, siapa suri tauladan kita? Tahu? Nggak tahu suri tauladannya? Aduh, gawat. Ya, suri tauladan kita nggak lain nggak bukan Nabi Muhammad ya, Nabi kita. Itu suri tauladan kita loh. Astagfirullah. Iya, itu suri tauladan seluruh umat ya. Nah, itu menjadi contoh kita, baik di kehidupan akhirat dan kehidupan dunia kita. Ketawa Setia Ripani, bahaya gue Elvira. Kemudian balas jasa. Ya, balas jasa ini termasuk gaji dan kesejahteraan. Ya, ikut mempengaruhi disiplin kerja. Karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan pegawai terhadap pekerjaannya, maka disiplin akan terlaksana. Balas jasa berperan penting dalam menciptakan disiplin kerja pegawai, ya. Jadi kalau misalnya lah kita tanya ke Tia Rifani, seandainya di Kuala Namu itu di mana, di Garuda ya? Nah, di Garuda, ketika mungkin kita umpamakan Garuda mengalami penurunan sehingga harus menurunkan gaji sehingga kesejahteraan kita turun, apakah Tia Rifani akan tetap di situ atau milih keluar? Kalau ada kesempatan kerja di luar ya dengan gaji yang lebih tinggi dari kerjaan yang lama, ya pilih keluar, Pak. Pilih keluar kan? Nah, berarti itu tadi dari balas jasa ini bisa melihat apa kita, kinerja kita, ya kan? Karena merasa kita tadi poin pertama tadi punya kemampuan, ya kan? Ya. Jadi kita udah merasa punya kemampuan, kemudian kita dibalas yang tidak sesuai dengan kemampuan kita, maka ketika ada peluang kita nggak akan sungkan untuk pergi seperti itu ya. Itu udah kodrat seorang SDM ya, itu kodrat SDM, karena di situ ada kesejahteraan yang harus kita kita capai, ya kan? Kemudian keadilan. Keadilan akan ikut mendorong terwujudnya disiplin kerja pegawai, ya. Karena sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan ingin diperlakukan sama. Ya, keadilan. Nah, jadi keadilan ini memang di dalam perusahaan, di mata perusahaan, semua pegawai itu sama, sesuai dengan tupoksi kerjanya dan jabatannya. Jadi tidak mungkin pegawai bawah tapi seolah-olah dibuat dia memiliki apa kita bilang ya, untuk menjadi seorang pemimpin, pemikirannya didengar apa segala macam, sehingga pimpinan-pimpinan yang sudah berwenang di situ tidak didengar, tanda kutip anak emas lah kita bilang kan. Nah, itu biasanya di dalam perusahaan tidak dibenarkan, dan dimanapun juga tidak dibenarkan itu. Maka sesuai dengan tupoksinya dia. Kemudian ada waskat. Waskat itu pengawasan melekat, adalah tindakan nyata yang paling efektif dalam mewujudkan disiplin kerja. Ya, secara efektif merangsang disiplin dan moral kerja pegawai, karena pegawai dapat perhatian, bimbingan, petunjuk dan pengarahan dari atasannya langsung. Ya, jadi di dalam kepemimpinan itu ada namanya pengawasan. Nah, itu menjadi tugas seorang pemimpin. Jadi kita ditugasi. Tia Rifani kerja juga diawasi kan oleh pemimpin kan, pimpinannya kan. Ya, Pak. Elvira juga diawasi, ya kan. Nah, jadi seperti itu kita di dalam dunia kerja. Jadi memang
ada memang tipikal orang yang bekerja, dia enggak perlu diawasi oleh pimpinan karena dia merasa sudah tanggung jawab dia, ya kan? Dia bekerja sesuai tupoksi dia, ya dengan dia senang hati, dia nyaman dia bekerja, sehingga dia nggak perlu diawas-awasi oleh pimpinannya. Tapi ada juga tipikal orang kerja yang ketika nggak ada pimpinannya, wah, cari kesempatan, mail dia istilahnya kan, di sana, pergi sini kan biasa itu mail kan, nah, mail waktu, ya kan? Nah itu termasuk SDM yang tidak baik ya kita katakan karena dia bekerja ketika hanya diawasi oleh pimpinan dan itu memiliki potensi yang besar akan merugikan perusahaan ya. Kemudian ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi disiplin kerja pegawai ya. Pimpinan harus berani dan bertindak tegas untuk menghukum setiap pegawai yang indisipliner sesuai dengan sanksi ya. Jadi kalau misalnya si Elvira Manau kerja buat kesalahan, ya kan Elvira? Nah, jadi pemimpin itu harus tegas. Jangan pula karena sama-sama marganya Manau, terus udah keluarga kitanya itu katanya kan. Nah, tidak nepotisme di dalam suatu perusahaan itu seharusnya tidak ada. Kalau memang bersalah, itu dia. Itu harus ada di dalam diri pemimpin, ketegasan. Ya, walaupun kita bilang saudaranya atau keluarganya yang bersalah, maka seorang pemimpin di dalam perusahaan harus berani melakukan tindakan dan memberikan sanksi. Nah, kemudian sanksi hukum atau punishment. Ya, sanksi hukum berperan penting dalam memelihara disiplin kerja. Ya, disiplin kerja pegawai karena dengan sanksi hukum yang berat, pegawai akan semakin takut untuk melanggar peraturan-peraturan organisasi sehingga perilaku yang diindisipliner akan berkurang. Ya, sudah pasti itu ya sanksi hukum. Jadi kalau misalnya barengan dengan sanksi hukum itu atau punishment itu biasanya reward, yaitu mereka selalu bergandengan itu. Bergandengan. Kalau kita memiliki kinerja yang baik, ya melalui disiplin, maka kita akan diberikan reward. Tapi kalau kita disiplin kita tadi tidak baik, ya menurut seperti pendapat dari yang pertama tadi, ya para ahli tadi, ada dua kan, imbalan dengan hukuman. Inilah dia bentuknya. Imbalan dan hukuman. Jadi kalau misalnya kita ternyata melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, maka kita dapat diberikan sanksi. Biasanya di dalam perusahaan itu, ya mungkin Tia Rifani, Elvira Manao sudah tahu, sudah tidak asing dengan kalau misalnya sanksi ini biasanya ada 3 kali ya surat, ya kan? Ya, SP1, sanksi SP2, pertama, kedua, ketiga. Ketiga itu langsung pemecatan ya. SP3 nggak tergantung perusahaan Pak. Ada yang langsung pemecatan, ada dia SP3 dikasih lagi kesempatan kalau melakukan kesalahan lagi dipecat gitu ya. Oh gitu ya ya. Jadi ada memang biasanya perusahaan yang ketika sudah SP3 artinya sudah dipecat ya kan. Nah, tapi ada juga perusahaan SP3 biasanya tidak dipecat dulu tapi sudah diambang punah itu. Ya. Sudah diambang mau dipecat itu karena SP3 artinya dia sudah melakukan kesalahan 3 kali ya, itu berarti dianggap kesalahan yang cukup berat. Kemudian hubungan kemanusiaan. Menciptakan hubungan yang baik dan harmonis ya sesama pegawai, baik hubungan ke atas maupun ke bawah, sangat terdiri dari direct single relationship, direct group relationship, dan cross relationship akan ikut menciptakan disiplin kerja pegawai yang baik. Dengan menciptakan human relationship yang serasi akan terwujudnya lingkungan kerja yang nyaman. Ya, seperti pembahasan di sebelumnya ya mengenai MSDM, manajemen SDM,
itu ada menyinggung mengenai antisosial. Nah, jadi kita seorang SDM ini tidak boleh menjadi antisosial. Kita harus memiliki hubungan kemanusiaan, hubungan kerekanan kerja yang baik dengan sesama rekan kerja kita, bahkan dengan pimpinan kita. Kita harus memiliki hubungan yang baik, baik itu dengan atasan maupun dengan sesama rekan kerja kita. Ya, jadi kalau sudah hubungan kerja itu tidak baik, tak enak itu kerja, ya kan? Mau datang, aduh males sekali aku, piket pula aku sama dia kan gitu kan. Nah, aduh sebelah pula kantorku sama dia, sebelah-sebelahan kami. Itu udah ndak enak bekerja seperti itu, ya kan? Nah, itu harus kita hilangkan, walaupun ada memang namanya manusia, ada yang suka, ada yang nggak suka. Itu pasti ada, apalagi dalam hubungan bercinta, ya kan dia? Ya. Terus. Ya, kemudian bentuk disiplin kerja, ya. Bentuknya itu artinya itu sudah teraplikasi dalam diri kita. Kalau sudah teraplikasi dalam diri kita, maka ada komponen-komponen ini. Apa dia? Tingginya rasa kepedulian karyawan atau pegawai terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Nah, jadi dia memiliki kepedulian ketika perusahaannya mungkin mengalami pemerosotan yang cepat, penurunan kita bilang, maka dia tingkat peduli dia tinggi. Contohnya pernah cerita Tia kan mengenai menyelamatkan berangkas Garuda kan? Ya, itu salah satu bentuk kepedulian kita terhadap perusahaan. Mungkin kalau nggak ada itu selesai. Ya kan? Nah, itu berarti sudah bisa dibilang bahwa Tia Rifani memiliki pengaplikasian disiplin yang baik. Itu dia, itu harus di-approach. Ya, kemudian tingginya semangat dan gairah kerja dan inisiatif para karyawan dalam melakukan pekerjaan. Itu sudah pasti ya. Tinggi semangatnya. Ya sampai terbakar kakinya, ya kan, menyelamatkan. Kaki, tangan. Tangan. Oh. Tangan. Ya, itu berarti ya semangatnya tidak memperdulikan diri kita sendiri lagi kan? Berarti itu memiliki semangat dan gairah kerja yang tinggi itu. Ya, itu berarti sudah layak untuk diangkat jadi direktur. Ya, kemudian besarnya rasa tanggung jawab para karyawan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sudah pasti. Kemudian berkembangnya rasa memiliki dan rasa solidaritas yang tinggi di kalangan karyawan. Ya, itu sudah pasti kan. Mungkin kalau kawan rekan kerja kita mengalami kemalangan atau permasalahan di pekerjaan, ya kita memiliki solidaritas yang tinggi. Ya, mungkin kita bantu, kemudian kita carikan solusi, ya kan? Jangan pula menjadi orang yang antisosial, itu tidak boleh di dalam suatu dunia kerja. Walaupun hal-hal seperti itu, enggak pun kita, orang lain itu pasti ada melakukan hal seperti itu. Kemudian meningkatnya efisiensi dan produktivitas kerja para karyawannya, sudah pasti ya. Produktivitas kita meningkat sehingga kinerja kita tinggi, ya. Bentuk dari kinerja tinggi itu kita menjadi orang yang produktif. Itu dia maksudnya. Ya, produktif kita dalam karir yang tadinya mungkin kita di bawah, kemudian kita naik ke atas. Ya, saya merasakan karir pet saya dulu. Saya dulu masuk di Unipa itu di Fakultas Ekonomi itu dari bawah, dari pegawai biasa. Kemudian dimutasi menjadi resepsionis, dimutasi lagi di bagian keuangan, alhamdulillah, karena sudah selesai S2, kemudian dimutasi lagi, dipromosikan menjadi KTU di Fakultas Pertanian. Nah, itu menjadi karir pet. Nah,
Jadi kalau selama kita bekerja, maaf kata, di situ aja, kan gitu kan? Di situ aja, nggak naik juga, kan gitu. Nah, berarti ada yang salah dengan produktivitas kerja kita. Itu dia. Berarti pimpinan melihat kita nggak berkembang, kan seperti itu kan? Nggak berkembang dia. Ini di sini itu menjadi kekhawatiran di dalam karir pet kita. Nah, jadi bak pemain sepak bola itu dia adalah seperti Cristiano Ronaldo, ya kan? Mana-mana dia. Pemain sepak Jadi bola. muda pindah dia melanang buana balik lagi ke kandangnya. Doain saja. Saya pun seperti itu. Ya. Ya itu mengenai bentuk disiplin kerja. Jadi kalau disiplin kerja ini sudah ada dalam diri kita, ya udah enak mau kemana pun kita gampang. Ya disiplin itu terselip aja jujur, menjadi orang yang jujur. Karena kalau sudah disiplin pasti jujur dia itu. Nggak mau dia curi-curi waktu, ya kan? Jujur. Ya. Nah, kan dalam Islam kalau udah orang yang jujur itu siddiq dia, ya kan? Itu pasti sudah pasti dipercaya orang, ya. Siapa yang mendapat gelar as-siddiq tahu? Nah, masuk ke agama, tadi belajar agama kalian kan? Intip ya. Nah, tahu siapa yang mendapatkan gelar as-siddiq? Nah, nggak tahu juga, Tia Rifani. Apa itu? Siapa orang yang di sahabat Nabi yang mendapatkan gelar as-siddiq? Apa gelar apa, lupa tuh sahabat Nabi yang namanya. Apa? Jibril? Bukan. Aduh, Elvira nggak tahu Jibril lah ya. Jadi apa Pak? Bahaya kalian ini ya, nggak tahu kalian ya. Macam betul aja Jibril. Yang kalian bahas tadi tentang harta. Iya, yang mendapatkan gelar as-siddiq itu Abu Bakar. Oh, Abu Bakar. Abu Bakar as-siddiq. Iya, dia menjadi orang yang Rusak. Hancur kita hancur. Merusak pikiran orang nih si Elvi nih. Iya, itu ya. Nah, itu menjadi teladan kita juga. Sahabat-sahabat Nabi itu menjadi teladan kita juga di dalam pengaplikasian kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, harus lebih paham lah. Jangan taunya kalian BTS aja. Aduh bahaya kalian. Dan BTS tahu kalian. Ini Elvira Manau ini nampak nih fansnya BTS ini kan? Ya, tapi dia bukan fans Pak. Ya. Kalau orang Manau. Ya, Elvira kerja. lagi off Pak. Lagi off ya, cuman kerja kan? Mandi dia. Cuma di kamar mandi dia. Ya, jadi ini saya ada mau memberikan tugas, ya. Tugasnya mungkin sedikit agak dibilang rumit pun tidak, makanya tadi saya tanya bekerja atau tidak. Jadi nanti coba nanti dibuat dalam bentuk makalah. Judulnya itu disiplin kerja dalam SDM di nadinya itu nanti sambungkan nama perusahaan kita atau di tempat nama kita bekerja. Paham? Akan gitu menceritakan ya inti dari makalah itu analisis nanti di bab 3 nanti saya kasih di grup mengenai sistematikanya, tapi gambarannya dia seperti itu. Intinya dia cari analisis disiplin kerja di tempat kalian bekerja gitu. Bagaimana disiplinnya, sudah baikkah atau perlu perubahankah, kan seperti itu. Coba analisis. Analisisnya sederhana aja kok, dengan wawancara mungkin dengan rekan kerja, ya kan? Kemudian kita simpulkan dengan kata-kata. Analisis disiplinnya. Nah, sederhana kok. Cuma nanti di bab 1 itu kan ada latar belakang masalah, ya kan? Kemudian nanti di bab 2
ada kajian teori, ya kajian-kajian teori seperti materi kita ini juga bisa kan seperti itu. Tinggal nanti di bab 3 pembahasan, ya, tinggal nanti saya berikan lokasi penelitian sama pembahasannya tadi, analisisnya tadi. Paham ya? Jadi tugasnya itu seminggu. Di pertemuan selanjutnya nanti sudah bisa dikumpulkan. Ya, kalau bisa sebaik mungkin makalahnya itu dibuat dalam bentuk yang bagus lah, ya kan? Jangan pula copy paste dari internet, kemudian nggak diedit, tidak disesuaikan dengan sistematika yang biasanya pada umumnya makalah itu dibuat, ya kan? Kok bisa pun buat makalah itu sudah merujuk ke sistematika skripsi. Kalau sudah itu dilakukan, gampang itu, enak itu buat makalah, cantik makalah kita. Ini kadang makalah udah copy paste dari internet, udah dijilid, alah kayak gitu dijadikan bahan materi. Ya kan? Kayak tadi pematerinya Tia Rifani. Agama tadi kan? Iya. Pasti kan? Ngintip. Ya, sebaik mungkin buat ya. Nah, itu nanti penjelasannya nanti saya berikan di WA group supaya kawan-kawan yang lain bisa mengetahuinya, ya. Penilaian pasti berbeda ya. Saya nggak akan pernah walaupun terlihat saya slow, ya, saya lihat slow, saya nggak terlalu mengomentari yang hadir dan tidak hadir, tapi itu menjadi kacamata visual saya nanti. Yang hadir mengerjakan tugas dan yang nggak hadir tidak hadir dia, tapi dia mengerjakan tugas, itu juga penilaiannya berbeda. Ya, jadi jangan kalian merasa ini berkecil hati, ya sama aja, enggak. Saya pasti punya penilaian itu sendiri. Ya, kalau bercerita kerja, semua orang kerja kok. Saya dulu juga kuliah juga kerja kok. Cuman masalahnya ya memang saat ini enggak daring. Tapi menurut saya pribadi bahwasannya dengan daring ini balance antara kerja kalian dengan kuliah. Tinggal buka, udah. Kalau memang situasinya kerja, bilang maaf Pak, lagi kerja, udah hidupkan, tapi tidak hadir, dengarkan. Itu ya, itu menjadi bahan perhatian buat kita. Zoom sudah menyuruh kita untuk keluar. Ya, oke. Terima kasih, itu tadi materi dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Dikumpul kapan? Halo.